Sudah bertahun-tahun menabung. Bahkan menjual tanah, menyekolahkan anak seadanya, dan menunda banyak mimpi demi satu cita-cita, naik haji. Akhirnya, Anda tergoda tawaran yang katanya jalur cepat. Tanpa antre 10-15 tahun, langsung berangkat tahun ini, asalkan mau bayar 300 juta rupiah. Dan benar saja, Anda tiba di Makkah. Menangis di depan Ka'bah, merasa terangkat derajat sebagai tamu Allah, tapi belum sempat menyelesaikan rukun haji, suara keras dalam bahasa Arab meneriaki Anda. Beberapa petugas berseragam mendekat cepat. Anda ditanya soal tasreh, alias izin resmi haji. Anda tak punya. Dalam hitungan menit, Anda diborgol. Dipisahkan dari rombongan. Dimasukkan ke mobil polisi. Dan hari itu, ibadah yang Anda idam-idamkan berubah menjadi mimpi buruk. Inilah kisah nyata yang sedang menimpa ratusan jemaah haji ilegal tahun 2025 ini. Ditangkap di tengah ibadah, dideportasi, dipenjara, bahkan dijatuhi denda ratusan juta rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang paling salah? Dan apa ancaman hukumnya? Sebelum kita bedah semua fakta kelam soal haji ilegal ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung channel ini tetap menyampaikan info penting seputar dunia haji, umrah, dan berita tanah suci. Nyalakan juga lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah Anda anggap jemaah haji ilegal ini sebagai korban, pelaku, atau keduanya? Setiap tahun, ratusan hingga ribuan orang Indonesia berusaha berhaji secara ilegal. Ada yang memang tertipu oknum travel nakal. Ada juga yang sengaja mengambil jalan pintas, mengira bahwa berhaji tanpa izin tetap sah asal bisa menyentuh Ka'bah. Padahal, pemerintah Arab Saudi sangat ketat mengatur siapa saja yang boleh berhaji. Setiap negara mendapat kuota. Indonesia, misalnya, mendapatkan lebih dari 200.000 kuota tahun ini, tapi pendaftar bisa mencapai jutaan. Artinya, banyak orang harus menunggu belasan tahun. Sayangnya, kondisi ini dimanfaatkan oknum untuk menjual jalan belakang. Mereka menyarankan pakai visa ziarah, visa bisnis, atau bahkan visa furoda palsu. Parahnya, banyak yang percaya. Berikut beberapa modus paling umum dalam haji ilegal. Visa ziarah atau bisnis. Jemaah diberangkatkan dengan visa non-haji, tapi dijanjikan bisa tetap melakukan ibadah haji di Makkah. Furoda palsu. Furoda adalah visa undangan dari kerajaan Saudi yang sah tapi terbatas. Namun banyak oknum menjual visa furoda fiktif dengan harga Rp 250-400 juta. Manipulasi data. Ada pula yang menggunakan paspor palsu, identitas orang lain, atau dokumen rekayasa. Yang mengerikan, setelah sampai di Arab Saudi, banyak dari mereka ditelantarkan. Tidak ada akomodasi, tidak ada pembimbing ibadah, dan harus bersembunyi dari razia polisi. Tidur di trotoar, menyelundup di hotel, atau bersembunyi di kamar mandi masjid. Tahun 2025 ini, menjelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi kembali melakukan razia besar-besaran terhadap jemaah ilegal. Mereka menyisir seluruh sudut Makkah, terutama menjelang wukuf di Arafah. Menurut laporan dari berbagai sumber, lebih dari 250 WNI ditangkap hanya dalam 1 minggu terakhir. Beberapa jemaah mengaku membayar hingga 350 juta rupiah untuk bisa sampai ke Makkah, tapi ditinggalkan begitu saja oleh travel. Ada yang sudah tiba di Mina, tapi tetap ditangkap karena tidak memiliki tasreh resmi. Paspor mereka disita, dan dijebloskan ke penjara sebelum proses deportasi. Yang lebih memprihatinkan, ada ibu hamil, lansia, hingga anak-anak di antara yang ditahan. Arab Saudi memiliki undang-undang yang sangat tegas bagi pelanggar sistem haji. Jemaah ilegal yang tertangkap akan langsung dideportasi. Larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Denda hingga 10.000 rial, sekitar 42 juta rupiah. Jika dianggap berbahaya atau menyusup dengan cara ekstrim, bisa dipenjara selama 6 bulan atau lebih. Travel atau individu yang membantu mereka bisa dikenakan denda miliaran rupiah dan hukuman pidana. Yang lebih menyakitkan,
ibadah hajinya pun tidak diakui secara resmi. Karena berhaji di luar aturan, status ibadah menjadi dipertanyakan, baik secara syariat maupun hukum negara. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini? Travel nakal? Ya. Mereka memanipulasi data, menjual janji palsu, dan meninggalkan jemaah tanpa tanggung jawab. Jemaahnya? Bisa jadi. Karena sebagian sadar bahwa jalur yang mereka tempuh bukan jalur resmi. Mereka tahu risikonya, tapi tetap melangkah demi kesempatan berhaji cepat. Namun dalam banyak kasus, jemaah adalah korban yang tidak cukup paham, hanya ingin menunaikan rukun Islam kelima, dan tidak mengerti prosedur resmi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan banyak langkah. Sosialisasi intensif tentang bahaya haji ilegal. Penindakan terhadap travel tanpa izin, penguatan aturan dan peringatan bagi masyarakat. Kementerian Agama juga mengimbau agar masyarakat hanya berhaji lewat jalur resmi, baik reguler maupun haji khusus yang terdaftar di Siskohat Kemenag. Karena kalau tetap nekat, kerugiannya tak hanya finansial, tapi juga batiniah dan hukum. Dalam wawancara dengan salah satu jemaah yang ditahan, ia menangis sambil berkata, "Saya kira asalkan bisa sampai Ka'bah, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang saya hanya ingin pulang." Penyesalan memang selalu datang terlambat. Di saat ratusan ribu jemaah resmi menikmati puncak haji dengan tenang, para jemaah ilegal justru menghadapi malam-malam mencekam di balik sel tahanan. Haji adalah panggilan Allah. Tapi jangan pernah salah jalan untuk sampai ke rumahnya. Ibadah suci ini tidak akan diterima dengan cara yang batil. Haji bukan hanya soal sampai ke Makkah, tapi soal ketaatan terhadap syariat dan aturan. Lebih baik menunggu belasan tahun dalam antrean resmi, daripada membayar ratusan juta hanya untuk berakhir di ruang tahanan dan pulang tanpa pahala. Jangan mudah tergoda oleh rayuan cepat. Jalan pintas seringkali membawa Anda menuju jalan buntu. Kalau Anda setuju bahwa ibadah harus dilakukan secara sah dan sesuai aturan, klik tombol subscribe sekarang. Bantu sebarkan informasi ini agar lebih banyak orang terhindar dari penipuan dan kesalahan fatal. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apa langkah yang menurut Anda harus dilakukan untuk menghentikan haji ilegal ini? Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu memberi kita kesabaran, rezeki yang halal, dan kesempatan untuk berhaji secara sah, khusyuk, dan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.